Shalom, salam sejahtera, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Stephenat Antoni di channel Antoni Ministry di saat ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelumnya, saudara-saudara, saya mengajak agar jangan lupa untuk mensubscribe channel saya, mendukungnya, agar channel saya ini semakin terpromosi dan saya semakin giat dan bersemangat dalam memberitakan firman Tuhan di setiap saat. Like, komen, share, serta jangan lupa juga untuk menekan lonceng notifikasinya, biar saudara-saudara tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian yang telah saya pilih dalam kitab kudus perjanjian lama, Mazmur pasal 1, dibaca ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang kebahagiaan, tentu di mata orang dunia, kebahagiaan itu selalu diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Kebahagiaan di mata orang dunia itu adalah merupakan suatu hal bersifat sementara. Itu yang mereka kejar, itu yang mereka damba-dambakan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang dunia berpikir bahwa dia akan memperoleh kebahagiaan ketika dia memiliki sesuatu hal yang telah dia dambakan sejak lama. Misalnya katakanlah dari awal-awal dia sudah punya kerinduan atau bahkan punya harapan untuk bisa membeli mobil, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demi keinginannya itu tercapai, dia harus menabung. Katakanlah dia menabung sekitar 5 tahun lah, lalu uangnya itu seluruh terkumpul dan dia bisa membeli mobil. Pasti kebahagiaannya ada duanya. Kenapa? Karena apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, itu sudah ada di depan matanya, sudah terpenuhi. Jadi secara manusia, secara daging, bahwa sukacita yang dia alami begitu dahsyat, begitu luar biasa. Mobil itu, saudara, kalau kita membeli ke dealer, itu paling lama digaransikan oleh dealer itu paling lama itu 3 tahun. Garansi yang diberikan oleh dealer. Artinya bahwa mobil ini tidak memiliki sifat kekal. Satu saat ketika misalnya rusak, pasti yang pemilik tadi membeli akan merasa kecewa, akan merasa putus asa. Bahwa mobil kesayangannya dari dulu dia mendamba-dambakan, dia mengharapkan akan membeli, ketika dia telah membeli lalu tiba-tiba mobil itu rusak, kecewa dia. Jadi ini menandakan bahwa kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini tidak bersifat kekal. Hari ini saudara, saya memberikan tema bahwa kebahagiaan yang sejati. Nah, dunia menawarkan kebahagiaan kepada kita itu tidak kekal, tidak sejati. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kebahagiaan itu sejati, kebahagiaan itu kekal. Artinya bahwa kebahagiaan yang telah kita miliki, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, karena Tuhan yang menaruh dalam hidup kita
kita tidak akan memusingkan lagi dengan setiap problem atau persoalan yang sementara akan kita hadapi. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati itu telah ditaruhkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Artinya bahwa kalau kita memiliki satu kebahagiaan yang sejati dari Tuhan, pikiran kita adalah untuk menyenangkan Tuhan di situ. Bahwa kita selalu bersuka cita. Ya. Jadi kebahagiaan yang sejati itu hanya diberikan oleh Allah. Manusia tidak bisa menjaminkan kebahagiaan yang sejati. Hanya Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang sejati. Tidak ada kebahagiaan yang sejati di dunia ini. Hanya sifat sementara. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Jadi saya cerita ada satu bapak, awal-awal ketika dia dijanjikan akan mendapatkan suatu jabatan struktural yang sangat strategis di salah satu pemerintahan. Nah, tiba-tiba dia tidak dipakai. Awal-awalnya dia bersuka cita, dia bersyukur dengan janji itu, bahwa dengan harapannya dia akan menjadi atau bahkan menduduki jabatan strategi. Nah, tiba-tiba dia tidak dipakai. Kecewa dia. Gitu. Jadi kita bisa melihat keadaan sekitar bahwa kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini itu tidak membuat kita memiliki kesenangan secara kekal. Ya. Karena kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini kadangkala selalu membuat kita kecewa karena tidak bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara, kita berharap kepada manusia, tawaran manusia itu sewaktu-waktu mereka akan ingkari janji mereka. Yang pada akhirnya muncul istilah-istilah yang berkata tentang sorga telinga, ya, bahwa ketika kita baru mendengar sepintas pada saat itu sukacita. Kita merasa senang dengan janji-janji yang dilontarkan oleh manusia. Tapi ketika tidak ditepati, maka pasti kita akan kecewa. Kepahitan di situ, saudara-saudara. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara-saudara bahwa kebahagiaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan kita di ayat 1 dia katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang tidak berjalan berdasarkan nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik di sini, saudara, adalah orang-orang yang berusaha menentang Tuhan. Orang-orang yang berjalan melakukan segala sesuatu melawan kehendak Tuhan. Orang-orang berdosa. Makanya Daud mengatakan langsung bahwa orang yang memiliki kebahagiaan sejati itu adalah orang-orang yang tidak berjalan berdasarkan nasihat orang fasik. Kalau orang yang memperoleh kebahagiaan sejati, seperti yang dikatakan oleh Daud, ketika dia tidak berjalan berdasarkan nasihat orang fasik, maka kebalikan daripada itu dia harus berjalan berdasarkan nasihat Allah. Maka orang yang berjalan berdasarkan nasihat Allah, secara otomatis dia akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Orang yang berjalan berdasarkan nasihat orang fasik, otomatis dia tidak akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana dikatakan oleh Daud dalam pembacaan kita di saat ini, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya mau gambarkan saudara, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau memperoleh satu kebahagiaan yang sejati, saya coba melihat dari apa yang dimaksudkan oleh Daud di sini adalah jangan sekali-kali kita melibatkan diri atau jangan sekali-kali kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sudah anggap berbeda dengan mereka secara iman. Sekalipun satu waktu kita harus memberitakan kebenaran. Daud mengatakan ini, saudara-saudara, karena memang orang fasik ini adalah orang berdosa yang memang kategori mereka ini tidak mau diatur. Nah, ketika kita menasihati, otomatis mereka akan balik menasihati kita. Nah, itu orang-orang seperti itu. Bahwa ketika kita memberitahukan kebenaran, mereka sok-sok mau, mereka lebih tahu dari kita. Saya dulu waktu masih ketika majelis,
Ada seorang saudara, dia penyakit AIDS, tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya. Bahkan fisiknya itu tinggal kulit bungkus tulang. Waktu saya datang pelayanan ke dia waktu hari Minggu pagi, saya mendoakan dia. Dia mengeluarkan kalimat dan berkata bahwa saya sudah mengenal Tuhan, tidak perlu lagi berdoa tentang saya. Nah ini, saudara-saudara, kadangkala itu orang-orang yang pencemooh itu seperti itu. Mereka merasa selalu benar, tidak membutuhkan nasihat orang. Makanya sudah berbeda secara iman mereka dengan kita. Nah di sini Raja Daud menekankan, ketika kita mau ingin memperoleh kebahagiaan yang sejati, jangan ada dalam kumpulan orang pencemooh. Jangan bersama-sama dengan orang berdosa. Itu intinya, saudara. Otomatis saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang secara realita yang terjadi, kalau orang yang tidak beriman sekalipun dia rajin ke gereja, ya, bahkan bukan hari Minggu pun dia ke gereja, ya, rajin sekali beribadah, ya, tetapi ketika misalnya dia ada dalam kumpulan orang-orang berdosa, maka dia akan terkontaminasi, gitu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Raja Daud menyampaikan ini kepada orang-orang Israel yang imannya masih bimbang. Ya sesungguhnya iman mereka ini tidak 100% berharap kepada Tuhan. Makanya Raja Daud mengingatkan mereka bahwa kalau orang-orang Israel mau memperoleh satu kebahagiaan yang sejati, otomatis harus berharap kepada Tuhan. Karena kebahagiaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Sekali lagi saya katakan saudara, bahwa manusia tidak bisa memberi kita kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan. Manusia itu hanya membuat kita kecewa. Hari ini berjanji, jangankan tunggu besok. Beberapa menit kemudian, dia bisa ingkari janjinya. Itulah manusia. Tetapi Tuhan, sekali-kali dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka, kalau kita mau memperoleh suatu kebahagiaan yang sejati, berharap penuhlah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bahagia sebagaimana yang ditekankan oleh Raja Daud adalah orang yang kesukaannya itu ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Membaca, mempelajari firman Tuhan itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang memiliki kesukaan untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau mau jujur, itu sebenarnya tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya dikatakan oleh Yakobus salah semua. Makanya dalam kitab Roma dikatakan oleh Paulus bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun yang benar. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat berdasarkan aturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel, ya ke-10 hukum tadi yang terisi dengan 316 ketentuan dan peraturannya, itu tidak akan mampu dilakukan oleh manusia, saudara. Tidak akan mampu. Dan itu kelengkapannya adalah ketika Yesus datang ke dalam dunia, melayakkan kita, ya, dengan anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi saudara dan saya. Itu yang melayakkan kita. Sehingga kebahagiaan yang sejati kalau dijelaskan oleh Raja Daud di Perjanjian Lama adalah orang yang bisa melakukan hukum Taurat, merenungkan. Tetapi kita sekarang memiliki kebahagiaan sejati adalah Kristus dalam menebus kita. Tidak ada yang lebih bahagia dari itu. Ya, dulu kita dibelenggu dengan dosa. Orang-orang hidup di zaman Perjanjian Lama itu tidak mudah, saudara. Mereka ketika berdosa harus membawa korban. Dan ketika dalam hukum Taurat pada saat itu hukumannya secara fisik. Orang berbuat dosa pada saat itu dirajang dengan batu. Dan memang tidak mudah. Tetapi satu anugerah terbesar, anugerah ekstra yang Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus kepada kita. Nah sekarang kita memperoleh satu kebahagiaan yang sejati karena kita telah ditebus, karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita percaya kepada Yesus dan kita tidak binasa. Itu adalah kebahagiaan sejati yang tiada taranya. Jadi kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mampu melakukan hukum Taurat, sesungguhnya tidak ada yang mampu. Nah, ketika sekarang ini kita mengimani Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Bahkan kita telah diselamatkan. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Kalau kita mengatakan yang selanjutnya, saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa lihat pohon kalau ditanam di pinggir air sudah otomatis pasti akan subur. Gitu ya. Jadi orang yang bahagia, orang yang memperoleh kebahagiaan yang sejati adalah orang yang tidak berjalan berdasarkan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, orang yang hidup di dalam Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Bayangkan Alkitab mengatakan apapun yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang tidak bahagia kalau apa yang kita perbuat itu semua bisa berhasil? Dan apapun yang bisa berhasil yang kita perbuat itu hanyalah ketika kita di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Makanya dalam Kolose 3:23 berkata, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita perbuat harus untuk Tuhan kalau kita memperoleh kebahagiaan yang sejati itu. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan. Manusia, sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan yang sejati kepada kita. Mungkin hari ini misalnya si A memberi kita uang 100 juta. Ya, kita mungkin bahagia pada saat itu. Tetapi tidak selamanya, tidak kekal, saudara. Ya, saya tahu pasti kalau manusia sampai memberi uang 100 juta itu pasti ada imbalannya. Kalau tidak pun itu ya anugerah, puji Tuhan lah. Tetapi sepanjang yang saya tahu, uang yang diberikan oleh manusia di atas 100 juta, nah pasti ada imbalannya, apalagi politisi ya. Sekarang ini kan kita lihat sudah momen-momennya mau kita masuk pada 2024 untuk pemilu. Iya, otomatis kebanyakan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang itu selalu diharapkan dengan ada balasannya. Jangankan 100 juta, 100.000 saja dia kasih, bahwa dengan harapan orang itu akan tusuk dia. Gitu. Jadi manusia ini marapu, saudara-saudara. Manusia ini, saudara-saudara, tidak punya komitmen yang permanen. Sekali-kali bisa berubah. Jadi manusia tidak akan pernah bisa memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan. Sehingga kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang otomatis subur. Dan apapun yang diperbuatnya, Alkitab berkata, berhasil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau petani itu paling sangat mengerti tentang sekam ini. Karena sekam itu adalah misalnya kalau petani padi, itu sekamnya itu adalah hasil dari kumpulan seluruh, misalnya sisa-sisa kayu atau bahkan padi-padi yang tidak digunakan lagi. Itu dikumpulkan, kotoran-kotoran itu dikumpulkan, dibakar. Dibakar, abunya itulah yang disebut sekam. Saya pernah pegang, saudara. Ya, abunya itu satu saja, itu sangat ringan. Apalagi ditiup angin. Jadi orang fasik gambarannya seperti itu. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Makanya kalau kita mau berguna, jangan sekali jalan berdasarkan nasihat orang fasik. Jangan kita berdiri di kumpulan orang pencemooh. Gitu. Kalau kita mau berhasil,
Kenapa? Karena gambaran yang dinyatakan oleh Raja Daud, orang fasik itu seperti sekam, tidak ada gunanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mau berguna, hiduplah untuk Tuhan. If you are doing anything, not for me, not for us, only for Jesus. Apapun yang saudara lakukan, jangan untuk saudara, ya, bukan jangan untuk saya, tetapi segala sesuatu untuk Tuhan. Percaya, saudara pasti akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi sekam itu ketika ditiup angin, mereka langsung terbang habis. Jadi saya ibaratkan saudara, orang benar dan orang berdosa itu ibaratnya kalau ada dalam satu perkumpulan bersama, itu hendaklah mereka kan digambarkan seperti sekam. Maka kita harus menjadi seperti batu yang berat yang penuh dengan isi. Artinya di situ ketika ditiup angin kita tetap bertahan kokoh teguh. Nah, sekam itu diterbangkan. Jadi kita yang berharap kepada Tuhan, kita yang memperoleh kebahagiaan yang sejati, kita akan tetap bertahan kokoh teguh sekalipun dihempaskan dengan berbagai angin masalah, dihempaskan dengan berbagai macam angin persoalan, ya. Otomatis orang-orang fasik akan ikut terbang bersama dengan angin-angin itu. Tetapi kita yang percaya di dalam Yesus akan tetap bertahan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, Tuhan tahu siapa kita, saudara. Tuhan mengenal setiap anak-anaknya. Tuhan mengenal orang yang berharap kepadanya. Dan itu di mana? Di dalam Yesus Kristus. Jalan orang fasik, Alkitab mengatakan menuju kebinasaan. Kalau binasa, di mana tujuannya? Otomatis adalah ke lautan api. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Wahyu, itu penyiksaan kekal. Dan itu adalah tempat orang-orang fasik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, maukah saudara tetap ada dan tinggal dan berjalan, berdiri, berdasarkan nasihat orang fasik? Nah, kalau kita tidak mau binasa, marilah kita berjalan berdasarkan petunjuk Tuhan. Dan itu di dalam Yesus Kristus. Maka kalau kita mau selamat dan tidak binasa, seperti orang fasik tadi, percaya Yesus, saudara. Di dalam Yesus ada garansi untuk kita bisa masuk surga. Di dalam Yesus ada keselamatan. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah jalan itu sendiri yang bisa menghubungkan antara kita dengan Bapa. Jadi percaya kepada Yesus, kita akan masuk surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ujung dari khotbah saya ini, saya mau menantang saudara, dimanapun Anda berada, yang mendengarkan, yang menyaksikan khotbah ini, mari kita sama-sama, saudara dimanapun, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau Anda sudah menerima, ya puji Tuhan, terima kasih. Tetapi kalau yang belum, saya mengajak, mari terima Yesus supaya Anda selamat. Kita bersama-sama nanti di kerajaan surga bersama Kristus. Yesus katakan sendiri, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Jadi hanya di dalam Yesus kita bisa pergi ke rumah Bapa. Percayalah kepada Yesus. Selama kita ada di dunia, otomatis walaupun kita diterpa dengan berbagai macam persoalan, kita tidak akan tergoyahkan. Sekalipun kita dalam masalah, tetapi kebahagiaan yang sejati selalu Tuhan taruhkan di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.